Shalom. Iya, itu kornya cuma dua potong. Mana guys? Enggak ada juga. Ya, tapi ya tetap semangat ya. Sebentar lagi Natal. Ya, walaupun dengan tertatih-tatih dan terseok-seok tetap semangat. Kita tetap optimis, tetap punya harapan ya. Itulah hakikatnya orang Kristen sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Ya, kita telah sampai pada penghujung masa Advent ya, walaupun ini maksudnya kalau hari Minggu kan masih awal dari masa tersebut. Tapi kita sudah pada masa Advent keempat dan bacaan Injil terutama sebagai puncak pewartaan dalam liturgi sabda. Jadi bacaan Injil itu adalah puncak pewartaan liturgi sabda dalam sebuah perayaan liturgi, mengetengahkan dua tokoh perempuan yang saya kira tidak asing bagi telinga kita, yakni Maria dan Elizabeth. Kita tahu Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Penebus, Bunda Sang Bayi yang nanti hari raya Natalnya kita rayakan tanggal 24 dan 25. Dan Elizabeth adalah bunda dari Yohanes Pembaptis. Dan ya, menurut beberapa ahli sebenarnya Yohanes Pembaptis itu tidak pernah berjumpa sendiri dengan Yesus. Oh, tapi kan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus ya. Jadi ini sebuah perjumpaan yang sangat penting, amat sangat penting bagi karya penebusan Allah. Dan yang menarik dalam perjumpaan tadi adalah sepertinya mereka semua baik Maria dan Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus Jadi ketika tadi dikisahkan secara singkat hanya cuma 7 ayat tadi, Maria setelah tapi ini mungkin bisa kita sedikit lihat pada perikop sebelum Injil ini Jadi perikop sebelum Injil yang baru saja kita dengarkan itu adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus tentang Bunda Maria yang mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan di sana kita menjumpai bagaimana Maria terkejut, Maria tidak mengerti Maria bertanya-tanya ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar sukacita tersebut. Jadi memang bagi Bunda Maria yang adalah ibu penebus Ibu Yesus Kristus, tidak semuanya menjadi jelas lah tadi. Maka nanti ada baiknya Anda kalau ada waktu membaca kisah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi perikop sebelum bacaan Injil hari ini. Nah, maka ketika tadi dikatakan dalam bacaan Injil, berangkatlah Maria dan bergegas Bergegas itu bisa dengan cepat-cepat dengan rasa antusias dengan keinginan besar untuk menyampaikan apa yang didengarkan atau yang diberitakan oleh malaikat Gabriel Dan juga bisa jadi karena mungkin sukacita yang begitu besar dari Bunda Maria sehingga dia begitu ada antusiasme, ada keinginan besar Sehingga tadi dikatakan berangkatlah Maria dan bergegas. Nah, perjumpaan tadi seperti yang tadi saya katakan perjumpaan yang sangat menarik Jadi
ketika Maria masuk ke dalam rumah Elisabet, ke rumah Zakaria, ya kan, dan memberikan salam, ya kan, maka apa yang terjadi bahwa ketika Elisabet mendengar salam tersebut, salam dari Maria, maka melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, ya kan. Nah, ini ya memang kita kemudian sedikit bisa mereka-reka, berimajinasi bahwa rahim di dalam Elisabet yang adalah Yohanes Pembaptis sepertinya sedang juga berkomunikasi, ya, berkomunikasi lewat salam Maria tersebut. Lalu apa yang terjadi? Elisabet kemudian dengan penuh Roh Kudus, dengan Elisabet berseru dengan suara nyaring dan mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perawan dan diberkatilah buah rahimmu, ya kan. Jadi sebuah dialog, ya bisa dikatakan dialog iman dan sukacita dari kedua perempuan ini, ya kan. Jadi sehingga dorongan Roh Kuduslah yang membuat Elisabet menanggapi atau merespons salam Maria, sehingga tadi mengatakan demikian. Dan saya kira ini yang patut kita catat, bahwa penginjil Lukas sudah mengatakan seperti ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, ya ini. Jadi saya kira ini juga adalah iman dari penginjil Lukas, bahwa ketika menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku, ya tentu bagi kita yang ada di sini, ya, yang hidup atau yang 2000 tahun kemudian membaca perikop ini, ya bagi kita sudah biasa. Tapi saat itu, ya kan, Elisabet sudah sadar akan keberadaan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, ya kan. Jadi mother, kalau dalam bahasanya Inggris, mother of the Lord, ya. Jadi ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi sebuah perjumpaan yang sungguh-sungguh perjumpaan yang agung, ya, perjumpaan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya kan. Sehingga perjumpaan tersebut menjadi perjumpaan yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, walaupun tentu bagi Maria seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca dari perikop sebelum perikop ini, ya perikop Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, ada ketidaktahuan Maria, ya, ada ketidakmengertian Maria, bahkan juga ada ketakutan. Kita bisa melihat dalam Lukas bab 1 ayat 29, ayat 34, sempat pada saat itu Maria mengatakan atau menjawab pada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi, ya kan, karena aku belum bersuami, ya. Jadi dari sini kita juga bisa ya mengkaitkannya dalam masa persiapan Advent keempat ini, bahwa ya di tengah-tengah kita menantikan hari raya Natal, ya, sebagai hari raya sukacita, ya, ada juga dalam diri, artinya kita juga dalam diri kita ada, ya mungkin ada hal-hal, ada soal-soal, ya, ada situasi yang mungkin juga membuat kita ya mungkin khawatir, buat kita gamang, kita tidak pasti dengan situasi pandemi seperti ini. Tapi marilah kita melihat, ya, dan meneladan, ya, sikap dan iman Maria, ya. Memang Maria sosok perempuan yang sederhana dan penuh iman. Dan kalau kita misalnya melihat mengecek di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, di sana juga dikatakan, ya tadi jadi kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 disanakan perikopnya berjudul Rasul-rasul menanti-nanti. Pada ayat 14 Kisah Para Rasul bab 1 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus
dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi dari catatan ini ya kita tahu kisah para rasul dikatakan sebagai catatan dari Lukas juga ya. Sama seperti perikop Injil yang kita dengarkan pagi ini. Jadi memang Maria adalah sosok perempuan sekali lagi yang bertekun senantiasa dalam doa ya, dan dikatakan bersama-sama dengan para rasul ya dalam menantikan dalam ini menantikan perikop ini mengenai kemuliaan Tuhan Yesus seperti itu. Maka sekali lagi saya katakan ya, mari kita sungguh-sungguh meneladan iman Maria, meneladan juga kesetiaan Maria di tengah-tengah juga ketidakmampuannya untuk mengerti seluruhnya karya keselamatan Allah, tapi Maria tetap menjalaninya ya, mungkin bisa dengan bahasa ya, mungkin dengan ungkapan dengan tertatih-tatih ya, dengan juga istilah kepentok-pentok, tapi dia tetap terus berjalan ya, seperti itu. Sehingga di akhir bacaan Injil hari ini kita mendapati ungkapan berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Jadi saya kira ini catatan dari Lukas ya, bahwa mereka yang sungguh-sungguh percaya akan karya keselamatan Allah, walaupun kadang-kadang tidak selalu jelas ya kan, tidak selalu bisa kita mengerti, tidak selalu bisa kita pahami ya kan, tidak selalu bisa kita bisa ya sekali mengerti dengan akal budi kita yang tentu terbatas ya, tapi Maria melakukan apa yang dikatakan oleh atau diilhamkan oleh Roh Kudus ya, dengan mengunjungi Elizabeth ya, dan maka ya terjadilah perjumpaan dengan Elizabeth. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, mari pada kesempatan perayaan Ekaristi Minggu Advent ini kita bersyukur atas teladan iman Bunda Maria, sehingga karya keselamatan Allah dalam diri putranya Yesus melalui rahim Bunda Maria menjadi terlaksana ya kan. Ya, kita tahu ya, bahkan dalam salah satu ensikliknya ya Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa ya artinya dengan diangkatnya Maria sebagai bunda yang dikandung tanpa celah, tanpa noda, tidak berarti semuanya beres, tidak ya. Ada kegelapan iman yang dijumpai oleh Bunda Maria, seperti tadi saya katakan dalam perikop sebelum perikop Injil hari ini ya kan. Ada ketidakmengertian, ada ketidakpahaman, kadang-kadang ada ketidakpastian, dan juga mungkin juga ada bahkan keputusasaan dan seterusnya, dan itu juga mungkin kita alami, kita hadapi pada hari-hari ini. Tapi marilah kita sekali lagi melihat dan memandang dan juga berdoa kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria juga meneguhkan ya terutama keutamaan iman dan harapan kita di tengah-tengah suasana seperti ini. Tapi sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari raya sukacita, hari raya di mana Allah mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ingin merasakan juga kelemahan kerapuan manusia ya. Allah tampil dalam bayi Yesus ya, sama seperti kita semua, bahkan Allah hadir di tempat yang sangat-sangat sederhana, seperti tadi disitir juga dalam bacaan pertama ya kan, tempat yang bahkan tidak begitu diperhitungkan ya kan. Allah dalam kelahirannya lewat bayi Yesus ditemani oleh orang-orang sederhana, para gembala, bahkan para dan juga lembu dan domba, untuk mengatakan Allah juga sungguh-sungguh mau mengalami juga penderitaan manusia seperti itu. Nah, semoga ini menjadi Allah yang seperti ini, Allah yang maha kasih, Allah yang maha
perkasa tapi sungguh-sungguh mau mengosongkan dirinya serendah-rendahnya ya. Ini membuat kita menjadi yakin, membuat kita menjadi bersukacita, membuat kita menjadi juga terhibur, diteguhkan ya, terutama pada saat-saat kita mengalami ya pengalaman-pengalaman hidup yang secara manusiawi tidak mengenakan kita. Maka mari kita sungguh-sungguh mohon Roh Kudus, mohon daya ilahi agar kita sungguh dimampukan untuk meneladani sikap Bunda Maria. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan